Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes. Apa hukum Archimedes itu? Hukum Archimedes itu berbunyi sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida, maka benda akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan atau didesak. Fluida itu yang dimaksud adalah zat alir, zat yang bisa mengalir. Itu hanya ada dua zat ya, zat cair dan gas. Zat cair itu banyak, contohnya ada air, ada oli, ada alkohol, ada minyak, dan sebagainya. Kalau gas itu banyak ya, ada gas oksigen, gas hidrogen, gas nitrogen, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan hukum Archimedes yang berkaitan dengan zat cair saja. Misalkan saya punya bejana yang diisi air. Nah, air itu hampir meluap ya. Kalau misalkan ada suatu benda, saya celupkan di dalam air ini, anggap aja es atau mungkin bongkahan kayu. Ini saya celupkan dan dia kondisinya terapung seperti itu. Maka tentu saja ada sebagian air yang didesak oleh benda itu atau dipindahkan. Kalau ini penuh ya, tadi hampir meluap, maka ada air yang tumpah nanti. Nah, kalau air yang tumpah ini diukur beratnya, maka berat air yang tumpah inilah yang merupakan besar gaya Archimedes yang dialami oleh benda ini. Nah, kalau benda terapung itu berarti ada sebagian yang tercelup, ada sebagian yang menyembul. Gaya Archimedes pada benda itu arahnya selalu ke atas. Kita bisa menghitung gaya Archimedes, berapa besarnya. Gaya Archimedes itu sebenarnya adalah sama aja dengan berat zat cair yang didesak tadi atau yang tumpah tadi. Nah, besar berat zat cair yang didesak itu adalah, berat itu kan massa kali percepatan gravitasi ya. Jadi ini berarti massa zat cair. Kita ingat bahwa yang namanya massa jenis itu massa dibagi volume ya. Jadi kalau massa zat cair ini berarti rho zat cair dikalikan dengan volume zat cair yang didesak dikalikan dengan G. Nah, ini bisa juga saya tulis FA sama dengan rho zat cair dikalikan G dikalikan V zat cair yang didesak. V zat cair yang didesak itu sama aja dengan volume benda yang tercelup. Sama aja. Sehingga hukum Archimedes itu bisa ditulis seperti ini. Rho zat cair kali G dikalikan volume benda yang tercelup. Jadi volume benda yang tercelup itu yang saya arsir ini. Ini aja. Nah, ini sudah saya kasih keterangan. FA itu adalah gaya Archimedes atau sering juga disebut gaya apung. Kalau rho Zc itu berarti massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi, sedangkan V celup itu maksudnya adalah volume benda yang tercelup dalam zat cair tersebut. Akibat adanya gaya Archimedes, maka berat benda di dalam zat cair akan lebih kecil daripada berat benda di udara. Jadi kalau kita rumuskan, berat benda di dalam zat cair itu adalah berat benda di udara dikurangi dengan gaya Archimedes. Ini WZC itu maksudnya adalah berat benda di dalam zat cair. Ya, macam-macam zat cair itu. Bisa air, bisa minyak, bisa alkohol, dan sebagainya. Kalau W itu adalah berat benda di udara. Satuannya adalah Newton. Kalau FA dia menyatakan gaya Archimedesnya. Ya, gaya Archimedes satuannya juga Newton. Nah, rumus ini bisa kita urai menjadi begini. Berat itu kan massa dikalikan gravitasi. Jadi berat benda di dalam zat cair berarti massa benda dalam zat cair. W itu M dikalikan G dikurangi gaya Archimedes itu rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup dalam zat cair. Jadi kalau diasumsikan tercelup semuanya, maka V di sini menyatakan volume benda. G-nya itu bisa saya coret di sini ya. G-nya saya coret sehingga massa dalam zat cair itu bisa ditulis massa di udara dikurangi rho zat cair kali V. Nah,
MZC itu sering disebut sebagai massa semu dalam zat cair. Ini sering disebut sebagai massa semu dalam zat cair. Karena sesungguhnya massa itu tidak betul-betul berkurang ya, artinya massa seolah-olah ya, massa seolah-olah berkurang di dalam zat cair. Karena massa itu sebenarnya kan kuantitas materi atau partikel yang dikandung benda. Misalnya benda mengandung 1000 partikel di udara, di dalam zat cair juga 1000. Jadi makanya ini disebut sebagai massa semu atau massa seolah-olahnya. Nah, kalau M di situ menyatakan massa benda di udara ya. Nah, satuannya adalah kilogram karena ini massa. Terus kemudian kalau rho ZC itu adalah massa jenis zat cair. Ya, tentu satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian V di sini adalah volume benda yang tercelup di dalam zat cair. Tercelup. Satuannya adalah meter kubik. Nah, sekarang kita akan membicarakan masalah kasus-kasus yang terkait dengan hukum Archimedes. Kasus yang berkaitan dengan hukum Archimedes, biasanya yang pertama adalah kasus terapung. Nah, ini terapung. Terapung itu maksudnya bagaimana ya? Yang namanya terapung berarti sebagian benda tercelup di dalam zat cair, sebagian juga menyembul di atas permukaan zat cair. Dia pasti kena gaya Archimedes karena ada bagian yang tercelup, terus kemudian ke bawah di sini ada gaya berat benda. Nah, kita tahu bahwa yang namanya terapung itu bendanya setimbang, diam di permukaan zat cair. Sehingga ada keseimbangan gaya-gaya, berlaku hukum 1 Newton, jumlah gaya ke arah sumbunya harus 0. Jadi kalau begitu nanti akan berlaku bahwa FA dikurangi W itu sama dengan 0, sehingga gaya Archimedes akan sama dengan berat benda. Berlaku untuk benda yang terapung di permukaan zat cair. Rumus ini bisa kita uraikan ya. Gaya Archimedes itu apa? Gaya Archimedes itu kan rho zat cair kali G kali volume yang tercelup. Nah, sedangkan W-nya itu adalah M dikalikan G. Tapi massa benda itu adalah rho benda dikalikan volumenya dikalikan dengan G. Jadi kalau kita lihat G-nya ini bisa kita coret ya. Bisa kita coret sehingga nanti perbandingan V celup dengan volume total benda adalah rho benda dibagi dengan rho zat cair. Nah, V celup dibagi volume total benda ini sering disebut sebagai bagian yang tercelup. Seperti itu. Akhirnya kita dapatkan rumus seperti ini. Jadi V celup itu volume benda yang tercelup ya. Kalau V ini hati-hati, V di sini adalah volume total. Volume total dari bendanya satuannya adalah meter kubik dalam SI. Kalau rho B itu adalah massa jenis dari bendanya. Massa jenis benda itu kilogram per meter kubik. Nah, ini maksudnya rho cair ya. Jadi rho zat cair ini. Massa jenis dari zat cairnya. Satuannya kilogram per meter kubik. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik bahwa yang namanya V celup itu pasti lebih kecil daripada volume benda. Pasti ya. Jadi kalau begitu saya bisa mengatakan bahwa rho benda itu juga pasti lebih kecil daripada rho zat cair. Nah, perhatikan di sini ya. Yang pembilang ini kalau lebih kecil daripada penyebut. Ini juga pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Udah pasti. Makanya kalau benda terapung, pasti rho bendanya itu lebih kecil daripada rho zat cair. Nah, bagaimana kalau bendanya itu melayang? Melayang itu berarti bendanya diam di antara permukaan dengan dasar. Jadi kalau saya tunjukkan, misalkan di situ ada benda melayang di dalam zat cair. Misalnya jari-jarinya terletak dalam tangki atau apalah. Pokoknya wadah ya. Sehingga kalau dia melayang akan berlaku juga hukum 1 Newton.
bahwa sigma FY-nya itu sama dengan 0. Sehingga nanti FA min W itu 0, sehingga gaya Archimedesnya itu sama dengan berat benda. Sama seperti keadaan terapung. Ruas kiri itu boleh kita uraikan jadi rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup. Sedangkan ruas kanannya M kali G. M benda itu rho benda dikalikan volume benda dikalikan percepatan gravitasi. Kita coret aja G-nya. Tapi ini kan bendanya melayang, berarti volume yang tercelup itu sama aja dengan volume benda kan? Karena memang tercelup seluruhnya. Jadi V celupnya dengan V ini bisa dicoret, sehingga akhirnya dapat rho zat cair itu sama dengan rho benda. Jadi kalau begitu apa? Kalau benda melayang, rho zat cair itu pasti sama dengan rho bendanya. Nah, persoalan berikutnya adalah kalau tenggelam. Kalau tenggelam itu berarti bendanya terus masuk ke dalam dasar. Ya, akhirnya apa? Kalau tenggelam itu ya pasti W-nya itu lebih besar dari gaya Archimedes dong. Tidak setimbang gayanya. Gaya berat benda itu akan melebihi gaya Archimedes. Makanya terus nyelam ke dalam gitu ya. Oke, sekarang W itu bisa kita uraikan rho benda dikalikan dengan apa? Volumenya dikalikan dengan percepatan gravitasi. Gaya Archimedes rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup. Tapi ingat ini bisa kita coret ya, G-nya dicoret. Volume benda sama dengan volume yang tercelup. Karena ini kan bendanya nyelam seluruhnya ya. Tenggelam seluruhnya. Jadi V celup sama dengan volume benda. Kalau begitu volume V ini bisa, kalau begitu volume benda itu bisa dicoret dengan V celup, volume yang tercelup. Sehingga akhirnya kita dapatkan rho benda itu lebih besar dari rho zat cair. Jadi kalau benda tenggelam di dalam zat cair, pasti massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contohnya adalah besi. Besi itu rho besi itu adalah sekitar 8 gram per cc. Sekitar ini. Padahal air itu rho-nya cuma berapa? 1 gram per cc. Nah, karena rho besi itu lebih besar daripada rho air, makanya pasti ini besi akan tenggelam. Soal nomor 1, balok kayu yang massa jenisnya 0,9 gram per cc dan volumenya 20.000 cm3 atau cc terapung di telaga yang airnya tenang. Gaya Archimedes yang bekerja pada balok kayu itu sebesar berapa? Jadi dalam soal ini yang diketahui adalah rho bendanya 0,9 gram per cc, volume benda 20.000 cc, rho zat cair yaitu rho air 1 gram per cc yang ditanya ke Archimedes. Nah, jadi ini sangat mudah sekali bahwa kalau bendanya itu terapung itu berarti diam di atas permukaan air, diam. Berarti kalau begitu bagi benda yang terapung akan berlaku bahwa gaya Archimedes itu akan sama dengan berat bendanya. Nah, berat benda itu adalah massa dikalikan G. Massa benda itu adalah rho benda dikalikan volume dikalikan dengan G. Jadi rho benda sudah diketahui yaitu 0,9 gram per cc. Volumenya adalah 20.000 dikalikan dengan G. Tapi hati-hati ya, G ini percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau dalam CGS 1 meter itu 100 cm, berarti ini adalah 1000 cm per sekon kuadrat. Jadi ini harus dikalikan dengan 1000 karena satuannya CGS. Jadi kalau begitu yang didapatkan adalah 180 kali 10 pangkat 5 dine. Kenapa dine? Karena ini satuan gaya dalam CGS, bukan Newton ya, dine. Tetapi 10 pangkat 5 dine itu sama aja dengan 1 Newton. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 180 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 2, ada sebuah benda terapung di atas air dengan 30% volume benda menyembul di atas permukaan air. Massa jenis benda itu adalah berapa? Nah, kalau digambar seperti itu, yang menyembul adalah 30%, berarti kalau begitu yang tercelup berapa? Yang tercelup berarti 70%. Jadi kita tahu bahwa benda terapung itu
Bagian yang tercelup itu dirumuskan apa? Bagian yang tercelup itu adalah rho benda dibagi dengan rho cair. Nah, bagian yang tercelup adalah 70% rho benda, rho cair air, yaitu ini ya, 1000. Jadi kalau gitu rho bendanya adalah 0,7 dikalikan 1000. Jadi ini 700 kg per meter kubik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 3. Ini ada sebuah balok kayu yang berukuran 2 x 40 x 10 cm kubik dimasukkan ke dalam bak yang berisi air. Kayu itu dapat terapung dalam air dengan bagian volume yang menyembul di atas permukaan air adalah 80 cm kubik. Massa kayu itu adalah berapa? Jadi kalau volume totalnya itu sudah diketahui yaitu sebesar 800 cm kubik. Sedangkan diketahui yang menyembul di atas permukaan air itu adalah 80 cm kubik. Berarti yang tenggelam di permukaan air itu adalah 720 cm kubik. Nah, sekarang kalau kita mau mencari berapa massa kayunya itu sangat mudah sekali. Karena benda ini terapung, berarti gaya Archimedes dengan gaya berat benda harus sama ya. Jadi Fa itu harus sama dengan W. Jadi kita tahu gaya Archimedes itu adalah rho cair dikalikan G kali volume yang tercelup saja. Ini sama dengan massa benda dikalikan gravitasi, jadi G-nya kita coret. Rho cairnya itu air ya, air itu rho-nya 1, volume yang tercelup di situ adalah 720, massa benda ditanya. Nah, jadi kalau gitu massa benda ya 720 gram. It's very easy. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4. Gambar di bawah ini menunjukkan silinder kayu yang terapung di atas air. Jika massa jenis silinder 0,7 gram per cc, maka nilai X adalah berapa? Sudah saya jelaskan di teori bahwa yang namanya kalau terapung, V celup, dibagi dengan volume benda, itu harus sama dengan rho benda per rho cair. Jadi volume yang tercelup sedalam X, berarti volume yang tercelup sedalam X itu berarti luas alas dikalikan dengan tingginya itu. Karena ini silinder ya. Jadi volume silinder yang tercelup itu adalah luas alas dikalikan dengan tingginya. Sedangkan volume total silinder itu adalah luas alas kali tinggi seluruhnya. Nah, ini tinggi seluruhnya, sedangkan X itu tinggi atau kedalaman yang tercelup. Nah, terus rho bendanya kita masukkan 0,7, sedangkan rho cair itu air, 1. Jadi A-nya saya coret, sehingga X-nya adalah 0,7H atau 7/10H. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 5, balok kayu yang volumenya 3 x 10 pangkat min 3 meter kubik terapung di permukaan air dengan 30% dari volumenya menyembul di atas permukaan. Massa beban maksimum yang ditumpangkan pada balok agar balok tak tenggelam adalah berapa gram? Nah, kalau kita gambar seperti ini, jadi bendanya itu terapung menyembul ke permukaan 30%. Berarti yang nyelam ini adalah 70%. Kalau balok ini ditumpangi beban, tentu saja balok ini akan masuk ke dalam air seperti ini. Akan masuk dalam air. Jadi nanti bawahnya ini kan berisi air ya, bawahnya balok. Kalau masuk dalam air, maka nanti bila peres seperti ini ya, maka otomatis di sini nyelemnya juga 30%. Massa beban yang ditumpangkan itu sama aja dengan massa air yang didesak ini. Sebenarnya massa yang ditumpangkan itu massa air yang didesak atau yang dipindahkan, yaitu rho air kali volume air yang didesak. Volume air yang didesak itu sama saja dengan 30% dari volume balok seluruhnya. Rho air itu dalam SI itu 1000 kg meter kubik dikalikan 0,3 dikalikan volume total. Volume total benda di situ adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya 0,9 kg atau boleh ditulis 900 gram.
satuannya gram ya. Kilogram ke gram dikalikan 1000. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6, ini ada massa balok di udara 250 gram, jika dimasukkan dalam air massanya menjadi 200 gram. Massa semu. Jika benda tadi dimasukkan dalam minyak yang bermassa jenis 0,3 gram per cc, maka massa semunya menjadi berapa? Ya, kalau dalam air, massa semu di dalam air, massa di udara dikurangi rho air kali volume benda. Massa semu dalam air itu adalah 200, massa benda di udara 250, rho air 1 kali volume benda. Jadi volume benda dapatnya adalah 50 cm kubik. Nah, itu di dalam air. Sekarang kalau di minyak gimana? Kalau di minyak berarti massa semu di dalam minyak, massa di udara dikurangi apa? Rho minyak kalikan volume benda. Jadi massa di udara itu tetap 250, rho minyak itu 0,8, V-nya itu 50, jadi 250 dikurangi berapa ini? 40, jadi hasilnya 210 gram. Nah, itulah jawabannya. Jawaban yang tepat berarti B. Nomor 7, ini ada sebuah benda yang bermassa jenis 0,9 gram per cc dan bervolume 600 cc melayang di antara dua lapisan zat cair. Lapisan atas berupa minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cc, sedangkan lapisan bawahnya air. Volume benda yang tercelup dalam minyak berapa? Nah, karena benda ini melayang di antara dua zat cair, maka dia akan mendapatkan, ini ada gaya Archimedes karena tercelup dalam zat cair, arahnya ke atas, terus kemudian ada gaya berat benda yang arahnya ke bawah. Nah, karena benda ini diam di antaranya, akan berlaku kesetimbangan gaya bahwa berat benda itu akan sama dengan gaya Archimedes. Cuma gaya Archimedesnya di situ ada dua kan, yaitu ada gaya Archimedes di dalam air dan juga ada gaya Archimedes di dalam minyak. Jadi kalau di dalam air itu rho air kali G kali volume benda yang tercelup dalam air. Ini rho minyak kali G kali volume benda yang tercelup dalam minyak. Lah, berat benda itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Massa itu adalah rho benda dikalikan V dikalikan dengan G, seperti itu. Akhirnya G-nya bisa kita coret seperti ini. G-nya saya coret ya. Rho bendanya tinggal saya masukkan. Rho bendanya di situ 0,9. Volume benda adalah 600. Rho air itu 1 gram per cc ya dalam CGS. VA itu adalah volume benda yang tercelup di dalam air. Volume benda yang tercelup di dalam air tidak lain adalah volume total benda dikurangi volume yang tercelup dalam minyak. Nah, terus ditambah dengan rho minyaknya itu adalah 0,8 dikalikan dengan volume yang tercelup dalam minyak. Jadi ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 540, yang ini 600 min Vm ditambah 0,8 Vm. Nah, ini berarti hasilnya berapa? Min 0,2 Vm. Jadi kalau begitu di sini coba dikurangi, berarti 0,2 Vm, saya pindah ke ruas kiri, 600 kurangi 540 itu kan 60. Jadi yang tercelup dalam minyak adalah 300 cm kubik. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 8, sebuah benda mempunyai massa jenis 0,6 gram per cc dimasukkan dalam air. Benda tersebut ditahan pegas dengan konstanta pegas 8000 Newton per meter. Jika pegas bertambah panjang 50 cm, maka volume benda itu sebesar berapa? Nah, itu yang diketahui dalam soal ya. Rho benda 0,6 gram per cc atau 600 kg per meter kubik. Harus dikalikan 1000 kalau dalam MKS. Sistem SI, rho air 1000 kg per meter kubik, konstanta pegas 8000 Newton per meter. Delta X kemolaran pegas 0,5 meter. Jadi kalau saya gambar, perhatikan di sini ya. Rho benda itu lebih kecil daripada rho zat cair. Karena lebih kecil, maka benda ini akan terapung. Karena ada pegas, ditahan pegas. Oleh sebab itu pegasnya molor. Jadi kecenderungan gerak benda itu ke atas, sehingga gaya pegas itu melawan, arahnya ke bawah. Mirip seperti gaya gesek, melawan perpindahan. Gaya berat selalu ke bawah, kalau gaya Archimedes selalu ke atas. Kalau pegasnya sudah tidak molor lagi, berarti berlaku jumlah gaya ke arah vertikal itu harus 0. Jadi kalau begitu kan FA dikurangi W dikurangi gaya pegas itu harus 0. Nah, artinya apa berarti di sini? Berarti W-nya itu adalah gaya Archimedes
dikurangi dengan gaya pegas. Padahal W itu apa? W itu kan M kali G. W kecil ya nih ya. W kecil itu adalah M kali G. Nah, M kali G, M itu apa? Kan rho benda dikalikan dengan volumenya, dikalikan dengan G. Jadi ini berat benda. Gaya Archimedes itu rho di situ adalah rho air, rho cairnya kali G kali volume benda. Ini dikalikan volume benda karena tercelup seluruhnya. Dikurangi gaya pegas yaitu K dikalikan dengan delta X. Jadi kalau begitu kita tinggal memasukkan saja saya kira ini. Rho bendanya adalah diketahui 600. Volume ditanya, G-nya 10, rho air 1000, G 10 kali V min K-nya adalah 8000 dikalikan delta X 0,5. Nah, jadi kalau begitu ini berapa ini? 10.000 dikurangi 6.000. Jadi kalau begitu berapa? 10.000 kurangi 6.000 itu adalah 4.000 kan ya? 4.000 V. Nah, ini sama dengan berapa? 4.000. Ya, setelah dipindah ruas 4.000. Jadi V-nya itu adalah 1 meter kubik. Nah, udah selesai. Jawabannya adalah C. Nomor 9. Balok kayu terapung di antara dua lapisan cair seperti tampak pada gambar. Jika minyak memiliki massa jenis 0,8 gram per cc, 50% volume balok tercelup dalam air, 30% dalam minyak, maka massa jenis balok sebesar berapa? Kalau saya gambar seperti itu ya ini ya. Jadi 30% tercelup di dalam minyak, bendanya 50% tercelup di dalam air. Yang bawah ini air, yang atas minyak. Rho minyaknya 0,6 gram per cc, rho airnya 1 gram per cc. Berapa rho bendanya? Nah, benda ini pasti akan mendapatkan gaya Archimedes yang arahnya adalah ke atas, yang ke bawah itu ada gaya berat benda. Karena benda dalam keadaan setimbang, pasti jumlah gaya ke arah vertikal ini harus 0, berarti nanti FA itu harus sama dengan W. Seperti itu, atau boleh aja ini saya tulis W sama dengan FA ya, sama aja. Tapi FA-nya itu ada dua, yaitu di air sama FA yang ada di minyak gitu. Oke, jadi W itu adalah M kali G, M itu rho benda dikalikan volume, dikalikan G. Gaya Archimedes dalam air itu kan rho air kali G kali volume benda yang tercelup dalam air. Nah, ini rho minyak dikalikan G kali volume benda yang tercelup dalam minyak. Lah, G-nya kita coret saja. Sehingga tinggal rho benda dikalikan volume total benda. Rho air itu 1. Volume benda yang tercelup dalam air itu adalah 50% dari volume total benda. 50% dari volume total benda. Rho minyak itu adalah di situ diketahui 0,8. Rho minyak ini 0,8 ya dalam soal. 0,8. Volume yang tercelup dalam minyak itu adalah 30% dari volume total benda. Jadi kalau begitu ini bisa kita coretkan. Nah, seperti itu. Rho benda berarti 50% itu 0,5. 0,3 dikalikan 0,8 itu 0,24. Jadi hasilnya 0,74 gram per cc cm kubik. Nah, itulah jawabannya. Jawaban yang tepat berarti C.